Erdogan, kami tidak tahan melihat darah, air mata dan penindasan di Palestina. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas dan perdamaian di Palestina adalah dengan menciptakan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Berbicara pada sesi pembukaan konferensi ke-16 Persatuan Parlemen Organisasi Kerjasama Islam di Istanbul, Erdogan menyatakan Yerusalem bukanlah masalah sekelompok Muslim pemberani, tetapi masalah seluruh dunia Muslim. Membuat Muslim membayar harga genosida terhadap orang Yahudi di Eropa selama Perang Dunia Kedua adalah semacam penindasan dan kurangnya hati nurani, kata Erdogan, seperti dikutip dari Anadolu Agency. Sebagai cucu dari orang yang memerintah Yerusalem selama 400 tahun, kami tidak tahan melihat darah, air mata dan penindasan di Palestina, lanjut Erdogan. Pada saat yang sama, dia mengatakan kepada para pejabat Muslim, Yerusalem adalah kota yang diberkati dan kepercayaan Nabi Muhammad SAW untuk bangsanya dan mempertahankannya berarti membela seluruh umat manusia, hak asasi manusia dan hukum, perdamaian, keadilan dan peradaban. Orang-orang Palestina dibunuh secara brutal di jalan, anak-anak mereka diperlakukan seperti teroris dan rumah ibadah mereka menjadi sasaran agresi setiap hari, ungkap Erdogan. Dia menegaskan kembali bahwa negara anggota OKI harus bergerak bersama menghindari apapun yang melemahkan perjuangan Palestina. Kami harus melanjutkan misi kami meskipun dukungan singkat dari komunitas internasional untuk menemukan solusi yang adil bagi Palestina. Meski mendukung total perjuangan Palestina, namun Turki tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Perdagangan antara Turki dengan Israel juga dilaporkan kian meningkat setiap tahunnya. Erdogan ngamuk, Turki terbitkan buku pelajaran bergambar Nabi Muhammad. Presiden Turki ini gerak cepat. Presiden Recep Tayyip Erdogan marah dan mengutuk sebagai aib yang dibuat pemerintahnya usai Kementerian Pendidikan Turki menerbitkan buku pelajaran agama yang menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW. Buku pelajaran itu diedarkan untuk anak-anak di wilayah Suriah Utara yang dikendalikan pasukan Turki. Pada bulan lalu dilansir Middle East in 24, pejabat lokal di wilayah Suriah Utara di bawah kendali Turki memutuskan untuk menarik buku pelajaran agama yang diproduksi oleh Kementerian Pendidikan di Ankara usai diprotes warga. Meskipun menggambarkan visual Nabi Muhammad SAW tidak secara eksplisit dilarang dalam Al-Quran, banyak Muslim menganggap tindakan menggambarkan visual sang Nabi sebagai bentuk penistaan. Erdogan mengatakan pada pertemuan para mufti yang disiarkan televisi di Ankara bahwa para pejabat telah meluncurkan penyelidikan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas aib ini. Meskipun saya tidak memiliki pengetahuan langsung tentang apa yang terjadi, saya cukup sedih dan marah bahwa itu terjadi di bawah pemerintahan yang menjadi tanggung jawab saya, katanya seperti dikutip dari AFP. Kami akan melakukan apa yang diperlukan tentang situasi ini yang tidak memiliki alasan dan menindaklanjuti sampai mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban. Salah satu gambar dalam buku itu menunjukkan seorang pria berjangkut dengan sweater merah muda dan celana merah anggur mengumpulkan putrinya dari bus sekolah. Wilayah Suriah Utara di bawah kendali Turki termasuk kota Albab para penduduknya telah menyerukan protes. Sedangkan di kota Jarablus para penduduknya membakar salinan buku tersebut. Israel gagal bahagia. Erdogan siap perbaiki hubungan dengan Israel tapi syaratnya bikin Zionis ketar-ketir. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terbuka untuk meningkatkan hubungan dengan Israel dengan catatan Israel harus terlebih dahulu menunjukkan kebijakan yang lebih peka terhadap Palestina.
Pada titik ini Israel perlu lebih peka dengan kebijakan yang terkait Palestina. Mereka perlu lebih peka tentang Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Segera setelah kami mendeteksi kepekaan, kami akan melakukan yang terbaik dan mengambil langkah untuk hubungan yang lebih baik, kata Erdogan, apabila Israel juga berbuat baik. Erdogan mengatakan kepada sekelompok wartawan di Qatar pada Selasa 7 Desember malam bahwa membaiknya hubungan Turki akan menguntungkan bagi perdamaian di wilayah lebih luas. Hubungan antara Israel dan Turki telah memanas sepanjang kepemimpinan Erdogan. Para pemimpin Turki telah menjadi kritikus yang belak-belakan dengan kebijakan Israel terhadap Palestina. Israel kecewa dengan hubungan baik Erdogan dengan kelompok militan yang menguasai jalur Gaza, Hamas. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok teror. Israel dan Turki tersebut menarik duta besar masing-masing pada tahun 2010 lalu setelah pasukan Israel menyerbu sekelompok armada yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza. Insiden itu mengakibatkan kematian. Hubungan Turki dan Israel kembali memanas pada tahun 2018. Ketika itu, Turki yang marah dengan Amerika Serikat yang memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Turki kemudian kembali menarik duta besarnya dari Israel, sementara Israel juga menarik duta besarnya dari Turki. Meskipun menggambarkan visual Nabi Muhammad SAW tidak secara eksplisit dilarang dalam Al-Quran, banyak Muslim menganggap tindakan menggambarkan visual sang Nabi sebagai bentuk penistaan. Erdogan mengatakan pada pertemuan para mufti yang disiarkan televisi di Ankara bahwa para pejabat telah meluncurkan penyelidikan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas aib ini. Meskipun saya tidak memiliki pengetahuan langsung tentang apa yang terjadi, saya cukup sedih dan marah bahwa itu terjadi di bawah pemerintahan yang menjadi tanggung jawab saya, katanya seperti dikutip dari AFP. Kami akan melakukan apa yang diperlukan tentang situasi ini yang tidak memiliki alasan dan menindaklanjuti sampai mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban. Salah satu gambar dalam buku itu menunjukkan seorang pria berjanggut dengan sweater merah muda dan celana merah anggur mengumpulkan putrinya dari bus sekolah. Wilayah Suriah Utara di bawah kendali Turki termasuk kota Albab para penduduknya telah menyerukan protes. Sedangkan di kota Jarablus para penduduknya membakar salinan buku tersebut.